Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih, Bapak Ibu yang saya kasihi, dan juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, kiranya kita boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat datang kepada saudari yang baru datang ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kita. Dan saudara-saudaraku, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, tanggal 7 Mei tahun 2023 ya. Puji Tuhan, banyak sekali pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan dan kita nikmati dalam hidup ini ya. Selalu sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengingatkan diri saya dan tentu mengingatkan kita semua ya, bahwa tujuan kita bergereja bukan sekedar memenuhi kewajiban, bukan sekedar formalitas, tapi tujuan kita bergereja, datang ke gereja untuk beribadah, untuk mengucap syukur dan untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi kekuatan, peringatan dan teguran bagi setiap kita. Amin. Saya selalu mengingatkan, bukan soal sedikit atau banyak jemaat, jumlah anggota gereja, besar gereja atau banyaknya jemaat, tetapi bagaimana di dalam ibadah itu kita boleh mendengarkan firman, kita boleh disentuh oleh Tuhan ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Yesus. Amin. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kita seperti biasa gereja kita setiap minggu pertama mengadakan perjamuan kudus. Dan hari ini saudara-saudaraku, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul menjadi manusia rohani. Menjadi manusia rohani. Mari kita membuka Alkitab kita, atau mungkin di handphone saudara ada aplikasi Alkitab. Buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Kalau sudah dapat semua, mari bangkit berdiri. Saudara mendengarkan apa yang akan saya bacakan dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 45 sampai 49. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikan, bagi engkau yang mungkin tidak membawa Alkitab, lupa atau tidak ada dalam handphonemu, dengarkan baik-baik juga bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu saudara. Ya, saya menjelaskan sedikit ya, untuk mengerti apa maksud ayat-ayat firman Tuhan ini, dan kemudian kita akan melihat apa di balik firman Tuhan pada hari ini ya. Nah saudara-saudaraku, dalam ayat 45 dikatakan manusia pertama, Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir ini tentu Yesus Kristus ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Mungkin AC mungkin bisa dinyalakan saja ya, ya. Sambil saya tetap menyampaikan firman Tuhan ya, saudara-saudara perhatikan ya. Di sini ada kata manusia pertama, bapa nenek moyang kita ya, Adam ya. Itu adalah makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Karena setelah Adam manusia pertama bersama Hawa istrinya jatuh di dalam dosa, maka kemudian kemuliaan Tuhan hilang dalam hidup mereka.
Sehingga harusnya Adam memiliki umur yang panjang yang tidak terhitung, tetapi akhirnya ada batasnya. Sampai hari ini pun hidup kita ada batasnya. Amin. Jadi kalau boleh saya katakan sebagai catatan kecil saja, jangan pernah ada kesombongan dalam diri kita. Ya, jangan pernah. Siapapun kita, Tuhan mengangkatmu bagus, kaya, punya banyak uang, tidak boleh kita sombong. Ya, perhatikan. Amin. Nah, kemudian saudara-saudaraku, ayat 46 yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi yang alamiah. Adam, masih bicara tentang Adam yang kemudian barulah datang yang rohania, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, kedatangan Yesus ke dunia sampai kemudian dia naik ke surga setelah mati dan bangkit kembali, itu untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita menjadi makhluk-makhluk yang walaupun secara jasmania kita pasti akan mati, debu kembali kepada debu, tetapi manusia rohani kita akan diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Jadi ada dua dimensi, manusia jasmani dan manusia rohani. Dan inilah yang saya akan angkat pada pagi hari ini, menjadi manusia rohani. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita. Waktu khotbah saya terakhir di tempat ini, di tanggal 16 April, saya ambil judul persekutuan dengan Kristus. Nah, persekutuan kita dengan Yesus harus punya satu tujuan, yaitu kita harus menjadi manusia rohani atau manusia Allah. Bahasa Inggrisnya tuh man of God. Kalau pada akhirnya, yang tadi di awal saya katakan, kita ke gereja hanya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan karakter dalam hidup kita. Ingat ya, ke gereja bukan mengubah ekonomi kita, saudaraku. Walaupun dalam doa selalu kita suka katakan, Tuhan berkati perekonomian kami, Tuhan berkati kesehatan kami, ya, itu bonus. Tapi tujuan utama adalah menjadikan manusia rohani kita yang di dalam ini manusia yang unggul. Unggul dalam hal apa? Dalam sikap dan karakter. Amin. Itu yang membedakan kita dengan dunia, dengan orang-orang yang ada dalam dunia. Bukan soal kita dari suku mana. Tidak jadi masalah warna kulit kita apa. Tidak jadi masalah pekerjaan kita sederhana, kaya, miskin, atau biasa-biasa, tidak jadi masalah. Yang paling penting, bagaimana manusia batinia kita itu diperbaharui dari setiap hari ke setiap hari. Amin, saudara-saudara. Dalam Alkitab juga ada katakan, manusia jasmani kita akan semakin merosot. Iya kan? Semakin tua, betul nggak, Pak? Ya kan? Semakin tua kita, ya kan? Contoh seperti orang tua kami, ya kan? Semakin tua. Umur kita, saudara kita akan lama-lama nanti kulit kita juga akan keriput. Ya kalau kita umurnya memang panjang ya, sampai 70 bisa. Memang Alkitab kata hanya sampai 70 atau lebih. Ya, tidak selamanya kita kelihatan gagah, merosot. Tapi manusia rohani kita yang harus semakin bagus. Saudara pasti pernah dengar kalimat ini. Menjadi tua itu sudah pasti. Udah pasti. Tapi menjadi dewasa, tentu dewasa di sini dewasa rohani, Pak. Ya. Bapak Ibu yang menonton video, dewasa rohani, dan itu yang harus jadi tujuan kita. Amin. Buat apa Yesus datang ke dunia? Bukan saja sekedar menyelamatkan kita, yang harusnya kita menuju kepada alam maut, kekekalan ke dalam neraka. Tetapi kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya mengubah jalan cerita hidup orang yang percaya kepada Tuhan, menuju kepada langit baru, bumi baru, atau surga yang kekal. Tetapi saudaraku, kita tidak bisa merasa yakin kita sudah pasti masuk surga. No. Saya selalu mengingatkan kan, kerajinan kita tidak boleh kendor. Alkitab katakan loh, kitab Roma, kesetiaan kita di dalam Tuhan tidak boleh merosot. Amin. Iya. Dimanapun engkau berada, jangan lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa
Hari Minggu bisa beribadah dan harus beribadah. Dalam pekerjaanmu harus jujur. Jangan membohongi customer. Jangan nipu orang lain. Jangan. Ya, disitulah perbedaan kita dengan Tuhan. Amin. Ada kesempatan, wah, kita bisa korupsi. Jangan. Kita harus menolak untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Nah, saudara perhatikan kembali. Ya. Jadi tujuan persekutuan kita dengan Tuhan, tujuan kita beribadah adalah kita harus menjadi manusia rohani. Amin. Dan saya memiliki tanggung jawab sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan diri saya juga dan mengingatkan kita semua. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus telah mengubah segalanya. Sehingga kita pun harusnya juga punya tekad menjadi pribadi yang bukan sekedar beragama Kristen. Ya, Pak ya. Bukan sekedar beragama Kristen. Ya, pokoknya hari Minggu ibadah. Setelah itu hidup lagi dalam dosa. Kita mempermainkan Tuhan. Ya. Semakin kita setia di dalam Tuhan, semakin kita menunjukkan keunggulan hidup kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang keunggulan jasmani. Soal berkat, harta, jabatan, pangkat, kekayaan, itu datangnya memang dari Tuhan, juga melalui doa kita, usaha kita. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita menjadi manusia rohani. Amin. Karena dunia ini, saudaraku, hati-hati. Kita disibukkan dengan pekerjaan kita, lupa waktu, cari duit yang penting banyak duit. Akhirnya ke gereja cuma sekedar formalitas. Saya mengingatkan ini, kita butuh uang, kita butuh duit untuk menyelenggarakan hidup kita, untuk mengongkosi hidup kita. Tapi lebih daripada itu, kita membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ya, uangmu tidak bisa menyelamatkan hidup. Bahkan uangmu, kekayaanmu bisa menjerumuskan hidupmu masuk ke dalam kegelapan atau kematian kekal, yaitu masuk ke neraka. Tapi kalau engkau hidupmu bijak, hidupmu tidak menjadi hamba uang, maka engkau pasti menjadi manusia Allah. Amin. Ada ungkapan yang berkata begini, saudara ya. Uang itu adalah hamba yang baik dan tuan yang jahat. Mengerti maksud saya? Uang itu adalah hamba yang baik atau tuan yang jahat. Mengerti? Jadi kita harus perlakukan harta kita sebagai hamba. Bukan dia yang atur kita. Kita yang atur dia. Amin. Sehingga kita tidak jadi gila harta, gila hormat, dan gila pujian manusia. Sehingga hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini masih bisa makan, biar pakai tempe tahu, nggak jadi masalah. Hari ini kita mungkin masih bisa ngontrak rumah, no problem. Hari ini kendaraan kita cuma roda 2, atau mungkin kita masih naik angkot, nggak jadi masalah, no problem. Tapi kalau Tuhan berkati hidupmu lebih lagi, punya rumah pribadi, punya kendaraan roda 4, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Tetap jadikan kita pribadi yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak sombong. Karena kita tahu dan kita harus sadar semua yang ada dalam dunia tidak akan kita bawa. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Saya terlalu lama mungkin dalam pembukaan saya ya. Jadi kita tidak sekedar beragama Kristen dan bertuhankan Yesus, tapi benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia dan menjadi manusia rohani. Dan inilah pergumulan bacaan kita. Nah, saudara, kita kembali kepada ayat-ayat bacaan kita. Ada 3 hal yang saya bagikan secara cepat ya. Mungkin kita 2 minggu kita nggak ketemu ya nanti ya, 2 atau 3 minggu ya. Jadi kalau saya agak lama khotbah, puji Tuhan ya, nggak apa-apa ya, saudaraku ya. Perhatikan. Jadi Yesus Kristus harus benar-benar menjadi tolak ukur kita. Sekali lagi saya katakan, Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang kemudian hari ketiga bangkit, dan Yesus yang 40 hari kemudian naik ke surga, harus jadi teladan hidup kita. Jadi tolak ukur kita. Tidak boleh yang lain. Semua 100%, 1000%, 1.000.000%, 1.000.000%.
ada pada Yesus hidup kita. Orang lain siapa saja ya bisa kita kagumi, bisa kita suka, mungkin public figure, selebriti, tokoh politik, apa saja bisa menjadi orang yang kita kagumi ya, dengan kecakapannya, kehebatannya ya, kita mungkin kagum tuh. Tapi saya mau katakan tidak juga sepenuhnya bisa menjadi teladan kita. Amin. Yang menjadi teladan kita adalah Yesus. Ya, contohlah yang baik dalam hidup kita masing-masing. Oke, nah saudara-saudaraku, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus harus jadi teladan kita dan jadi tolak ukur kita, jadi kita mengimbangi Yesus ini. Dan tadi di awal saya katakan kita harus jadi manusia rohani, ya, manusia rohani. Nggak boleh jadi manusia yang hanya jasmani, yang cuma mikir uang, melampiaskan nafsu, foya-foya, hidup dalam dosa. Sama aja kita kayak orang dunia, Pak. Berjudi, mabuk-mabukan, narkoba, merokok, melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, di tempat ini kita diproses Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara tersentuh hatimu, maka engkau pasti berubah di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Jangan sita waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk usaha kerja bagus, kerja jujur, kerja keras. Amin. Yang kamu lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang nonton video khotbah ini, dimanapun engkau bekerja, engkau berkarya, wira swasta kah engkau, pegawai negeri kah engkau, pedagang kah engkau, dokter, atau anggota TNI, atau polisi, tekuni profesimu dengan takut akan Tuhan. Amin. Oke. Nah, sekarang mengapa kita harus jadi manusia rohani, saudara-saudara? Saudara tahu tidak manusia rohani? Dalam terjemahan lain, manusia rohani itu adalah manusia yang mempunyai roh Allah. Amin. Manusia yang mempunyai roh Allah. Saudara, Raja Daud dalam kitab Mazmur pernah berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Ya kan? Omong pernah dengar ayatnya firman Tuhannya? Jangan ambil rohmu dalam hidupku. Itu yang tadi saya bilang. Percuma kita punya banyak harta, percuma kemewahan dunia mengikuti kita, percuma kalau tidak ada roh Tuhan, tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Percuma orang bilang, oh kamu kaya, kamu hebat, kamu ganteng, kamu cantik, kamu berprestasi, tapi tidak ada Tuhan dalam hidup. Saya mau katakan sia-sia, tidak ada Tuhan. Yes. Jadi sekali lagi, penekanan yang paling penting pagi ini bagi kita semua dalam khotbah ini, bagaimana hidup kita menjadi manusia rohani sama seperti Yesus. Ada 3 hal yang saya akan bacakan. Saudara, mengapa kita harus menjadi manusia rohani? Perhatikan. Yang pertama kita buka 1 Korintus pasal 2. Kita buka 1 Korintus pasal 2. Tolong dibuka, saya akan baca, tapi saudara simak ya. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 15 dan 16. 1 Korintus pasal 2, ayat 15 sampai 16. Mengapa kita harus menjadi manusia rohani atau manusia yang mempunyai roh Allah? Yang pertama dalam 1 Korintus 2 ayat 15-16, saya baca ya. Tetapi, perhatikan ini, sudah dilihat ya. Tetapi apa? Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, saya mau bacakan dalam terjemahan lain. Ya, dalam terjemahan lain saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 15-nya dan 16. Perhatikan ya. Orang yang mempunyai roh Allah, ini tadi saya bilang, manusia rohani adalah manusia yang mempunyai roh Allah. Ayat 15, orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu, tetapi tidak seorang pun berhak menilai dia. Ayat 16, dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan dan siapakah dapat menasihatinya?
Kitalah yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Saudara perhatikan, orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai sesuatu. Yang pertama, mengapa kita harus menjadi manusia rohani? Saya tulis di sini. Karena dengan menjadi manusia rohanilah kita dapat menilai segala sesuatu. Apa yang kita nilai? Kita pekam. Kita menilai, ini tidak benar. Oh, ini dosa. Kalau aku lakukan ini, aku jatuh dalam dosa. Itu loh, amin. Roh Allah mengingatkan kita. Kita dapat menilai segala sesuatu. Ini catatan khotbah yang penting bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang menonton khotbah ini. Karena dengan menjadi manusia rohani lah kita dapat menilai sesuatu. Kalau kita hanya jadi manusia jasmani, ya tubuh kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak beribadah, Pak, tidak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca di Alkitab di handphonemu, atau tidak pernah baca renungan, waduh, kering hidup kita rasanya. Kayak tanaman itu yang nggak siram air. Saudara tahu nggak? Kalau kita tidak jadi manusia rohani, saudara lihat orang berbuat dosa di depan kita, kita cuek saja. Bahkan kita pun bisa terjerumus. Haleluya. Saya mengingatkan ini bagi kita semua, terutama juga bagi anak-anak muda. Ya, bagi anak-anak muda, jaga hubungan pertemanan yang baik. Jangan melakukan hal sesuatu di luar firman Tuhan sebelum apa? Sebelum bersatu. Paham maksud saya? Mengerti, bisa menangkap, ya. Jangan melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar. Apa saja, bahkan orang yang sudah menikah pun jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Jangan punya selingkuhan. Ya, itulah kebijaksanaan yang benar. Karena dengan menjadi manusia rohani, kita dapat menilai segala sesuatu. Betul nggak, Pak? Iya. Bahkan saudara, kalau saudara rajin ibadah, saudara juga bisa menilai saya. Wah, pendetaku, gembalaku. Iya, saudara-saudaraku. Nah, saya sebagai orang yang bisa dikatakan wakil Tuhan, saya juga harus benahi hidup saya. Hidup saya itu harus saya benahi sebelum saya mengajar orang lain. Ya, kita memang belum sempurna, tetapi dengan anugerah Tuhan kita mau menjadi manusia rohani di dalam Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan apa? Bukan ukuran gereja, bukan banyaknya jemaat, bukan ada banyaknya fasilitas, tapi bagaimana firman Tuhan ini menjadi makanan yang kuat dalam hidup kita. Sehingga saudara mendengar firman tadi ngerti, menangkap message atau pesan Tuhan, ya kan? Saya tidak mau kita berkumpul hanya sekedar bernyanyi, nyanyi-nyanyi, setelah itu kita doa, pulang. Nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak dapat berkat rohani. Gitu. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi manusia rohani, kenapa? Karena dengan menjadi manusia rohani, kita dapat menilai sesuatu. Nanti praktek aja lagi hidup saudara. Semakin saudara bersekutu dengan Tuhan, banyak doa, baca firman, saudara Tuhan tahu kepekaan dalam hati. Itu pasti, amin. Kepekaan, saudara bisa menilai sesuatu, menimbang sesuatu. Nanti banyak yang Tuhan tahu. Jangan bergaul dengan dia, ya kan? Jangan berteman dengan orang itu. Ada pasti banyak yang Tuhan kasih, amin. Maka itu kalau baca sosmed, banyaklah baca yang baik, ya Pak ya. Banyaklah baca yang benar. Banyaklah baca yang membangun imanmu. Haleluya. Ya. Jangan baca sesuatu yang bisa merusak iman kita. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kita lanjut ya. Yang kedua, kalau yang pertama, karena dengan menjadi manusia rohanilah kita dapat menilai segala sesuatu. Nah, yang kedua, saudara, kita buka 1 Timotius 6. Nah, ini agak banyak ayatnya, saudara-saudaraku ya. 1 Timotius 6. Karena hampir 2 minggu kita mungkin nggak ketemu, jadi satu kali saya kasih banyak ayat firman Tuhan ya. Makanan besar, makanan rohani ini ya. 1 Timotius 6, buka ya. Kita akan lihat
Mengapa kita harus jadi manusia rohani? Kita baca dulu ya. 1 Timotius 6. Saya baca buat kita semua. Perhatikan mulai ayat ketiga. Perhatikan baik-baik ini ya. Ini perlu benar-benar diperhatikan. 1 Timotius 6. Sudah dapat semuanya ya? Diperhatikan, disimak. Saya yang membaca. Mulai ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, ini banyak orang sekarang ini. Nah, perhatikan ini saudara, perhatikan baik-baik ini. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, ya, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Kalau saya boleh nambah ini ya, kalau saya suka nyebarin hoax, nah itu model-model kayak begini, berita palsu. Nah, ayat 5-nya, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang hilang kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan besar. Perhatikan ayat 8-nya, ayat 6-nya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, tadi yang saya bilang, saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus murni, ada keuntungan besar. Keuntungan rohani. Perhatikan ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Nah, kita lahir telanjang ya. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Yang saya sudah singgung tadi. Gak ada bawa-bawa apapun. Kita cuma ditutupi pakaian, masuk peti mati, selesai. Ayat 8, perhatikan sama-sama. Asal apa? Ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jangan konsumtif. Jangan rakus. Barang ini, barang itu, rakus, tamak. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Saya mau bertanya, apakah salah kita punya banyak uang? Tidak. Apakah berdosa kalau kita kaya? Tidak. Yang salah dan berdosa kalau uangmu, hartamu, kekayaanmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Amin. Membuat engkau menindas orang lemah. Membuat engkau tidak menjadi orang yang takut Tuhan. Nah, itu jadi berdosa. Sehingga Paulus mengingatkan Timotius dalam surat ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia. Perhatikan kata menenggelamkan manusia, ke dalam apa? Keruntuhan dan menenggelamkan kayak gini Pak. Jadi contoh ya, dicemburkan begitu. Efeknya apa? Nggak bisa bernafas. Mati. Manusia rohani kita mau dimatikan. Perhatikan ayat 10. Ini penting. Dan saya mau kita baca sama-sama sampai ayat 10 ini. Sampai titiknya aja ya. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Halo? Saya mau katakan sekali lagi. Boleh punya uang, asal dapatnya halal. Boleh punya harta, asal dapatnya dalam jalan yang benar. Tapi kalau engkau ingin kaya, engkau kemudian melakukan nista, dosa, merampas hak harta orang lain, korupsi, maka hatimu harus hati-hati. Engkau sudah mulai cinta uang. Dan cinta uang, kata apa? Akar segala kejahatan. Lanjut. Sebab oleh apa? Memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai hal. Saudara, banyak ya orang ingin kaya, datang ke dukun, datang ke paranormal, menjual imannya. Saya tidak bicara orang di luar Kristen. Alkitab sudah tulis, oleh memburu uang, ngejar-ngejar duit supaya banyak duit. Saudara kenal kan istilah pesugihan, tahu kan? Ya, paham kan? Tahu kan istilah pesugihan? Supaya dagangannya laris, supaya tokonya banyak pembeli. Udah, minta apa? Minta apa namanya? Pesugihan, tahu kan? Minta barang yang bisa ditanam.
menarik orang. Saudara, engkau tidak boleh seperti begitu. Amin. Alamiah. Engkau harus natural di dalam Tuhan. Tahu nggak natural? Alamiah. Kerja saja. Amin. Berdoa. Tuhan berkati bengkelku, berkati usahaku Tuhan, berkati tokoku Tuhan. Aku serah sesuai dalam nama Tuhan. Amin. Berkati rumah tanggaku Tuhan. Ya. Jangan pakai cara-cara yang Tuhan tidak suka. Gak boleh orang Kristen ke paranormal. Gak boleh orang Kristen ke dukun. Haleluya. Gak boleh. Dan lihat, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam. Saya tutup dengan ayat 11 karena saya belum selesai di poin kedua ini. Perhatikan ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ini yang tadi saya bilang, man of God. Man of God, manusia Allah, yaitu manusia rohani. Perhatikan, jauhilah apa? Semuanya itu. Apa yang dijauhi? Yang tadi itu, yang tadi kita baca Pak. Yang cinta uang, yang percecokan, yang fitnah, yang ingin kaya, itu dijauhi. Kemudian, tapi yang disarankan, yang diingatkan oleh Paulus, apa? Kejarlah apa? Lihat, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang kedua, mengapa kita harus jadi manusia rohani? Karena dengan menjadi manusia rohani kita dapat menuruti perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada tadi ayatnya itu, di ayat yang ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan saya, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dan seterusnya baca. Jadi yang kedua, dengan menjadi manusia rohanilah kita dapat menuruti perkataan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi yang saya sampaikan kepada saudara, bukan ciptaan saya, bukan rekayasa saya, Pak. Bukan buatan saya. Sumbernya ini nih. Halo, sumbernya Alkitab. Sumbernya tuh dari sini, Pak. Dari firman Tuhan, dari Injil. Ya. Jadi kalau sampai engkau punya istri yang tidak sah, punya suami tidak sah, waduh, gawat ini, nggak sesuai dengan Alkitab. Engkau tidak menurut perkataan Tuhan Yesus. Kalau engkau masih cari keuntungan di luar Tuhan, artinya pesugihan tadi yang saya bilang ya, ke paranormal, waduh, bahaya. Hati-hati saudara-saudara. Saya harus katakan ini. Dunia ini semakin hari saudara semakin berkembang. Kita yang tinggal di daerah sini, di daerah Cibinong semakin berkembang kan? Lihat, hati-hati saudara-saudara. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, itu pasti ada unsur-unsur dosa, unsur-unsur kejahatan yang bisa menarik engkau, merebut engkau hingga jauh dari Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pembala sidang, mengingatkan engkau untuk hati-hati. Di balik ini pun saya mengingatkan diri saya, untuk saya dan istri dan anak saya dan keluarga saya dan orang yang saya kasih, Bapak Ibu ini dan sidang jemaat Tuhan. Sama-sama kita berjuang menjadi manusia rohani. Haleluya. Ya. Jangan setelah keluar gereja, masuk hari Senin sampai Sabtu, ya, jatuh lagi. Nah, kita harus bertumbuh, ya kan? Pertumbuhan rohani. Saya selalu bilang, lengketlah dengan Yesus, maka kasih Yesus, kebaikan Yesus mengalirkan hidup. Amin. Ada orang menyakiti hatimu, engkau dekat Yesus, aku mengampuni dia. Ada orang yang mungkin memfitnahmu, tapi karena engkau bersatu dengan Yesus, engkau mengampuni. Amin. Engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan engkau memberkati orang yang berbuat jahat terhadap engkau. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Saudara masih ketemu nyimak firman Tuhan? Ya. Ya, kan 2 minggu lah ketemu ya saudara ya. Jadi saya bagikan banyak ayat firman Tuhan supaya saudara kenyang secara rohani, maksud saya ya. Yang ketiga, kita baca 1 Korintus 9. Kita buka 1 Korintus pasal 9. Yuk kita buka. Setelah itu kita akan siap untuk terima tubuh dan darah Yesus dalam penjaman kudus. 1 Korintus 9. Buka 1 Korintus 9. Perhatikan saudaraku ayat 19. Saya mulai baca sampai ayat 25. Perhatikan ini. 1 Korintus 9 sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, disimak ya.
Sudah dapat Musa? 1 Korintus 9, mulai simak ayat 19. Yang baca, saya ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Perhatikan ini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini bicara penginjilan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23 kita baca sama-sama. 23. Segala sesuatu yang aku lakukan ini karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, perhatikan yang ketiga. Saya harap Tuhan buka hati dan pikiran kita dan saudara juga mengerti, menangkap ayat-ayat firman Tuhan yang tadi saya baca. Yang ketiga, karena dengan menjadi manusia rohanilah, hidup kita menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus bagi banyak orang lain. Katakan amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi bagaimana saudara bisa jadi berkat bagi orang lain? Boro-boro Pak, dia mau terima Yesus, kalau dia beda agama, beda keyakinan. Lah, kamunya aja nggak benar hidupnya. Mengerti kan maksud saya? Paham ya? Jadi, karena dengan menjadi manusia rohanilah, hidup kita menjadi berkat. Saudara lihat Paulus, dia bersaksi dalam surat 1 Korintus ini untuk penginjilan, menginjil kepada orang yang percaya. Dia berlaku seperti mereka, tapi tidak hidup seperti mereka. Paham maksudnya? Bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, tapi tidak seperti mereka. Paham? Ya. Jadi kalau engkau bergaul dengan orang yang berbeda agama, beda keyakinan, engkau tetap harus di dalam Tuhan. Engkau ikuti gaya mereka, bukan gaya mereka. Engkau lihat, tapi engkau jangan sampai terseret oleh gaya hidup mereka. Boleh dekat dengan orang yang berbeda keyakinan agama, tapi jangan sampai engkau terpengaruh. Hidupmu harus menjadi berkat. Amin. Iya. Sehingga orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya paling senang baca ayat yang ini, ayat 22. Bagi semua orang, ayat 22 bagian B-nya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Ini lihat Paulus ya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Hewan apa tuh Pak yang bisa berganti warna? Bunglon. Ya? Dia bisa menyesuaikan diri. Saudara, hidupmu sudah dekat dengan Tuhan, hidup harus menjadi contoh bagi orang lain. Haleluya. Yang perkataan jujur enggak? Iya. Kalau orang dekat Tuhan, maaf ya, saya berapa kali kalau ketemu orang, entah kenapa, saya tahu orang ini bohong. Saya tahu dia berbohong. Saudara lihat, dalam hubungan dengan sesama manusia, kalau ada orang menipu saudara semisalnya, ya, bisa juga sih kita akhirnya tertipu. Mungkin ada maksud Tuhan. Tapi saudara tahu, oh orang ini mau nipu saya. Oh orang ini berbohong. Orang ini ingin mencelakakan saya. Maka, jadi 3 hal saya bagikan pada hari ini, supaya hidup saudara jadi berkat. Itu contoh. Bagaimana saudara mau memenangkan keluarga saudara yang mungkin masih hidup dalam dosa? Kalau saudara pun masih ikut gaya mereka, ya kan? Ya enggak? Bagaimana saudara mau memenangkan hidup keluarga saudara? Saudara, keluarga saya juga, aduh, hidup banyak dalam ketidakbenaran. Iya, saya tidak mau terseret. Sama sekali. Jangan terseret dengan arusnya. Jadi kalau ada orang, kita menikah tuh yuk, pakai duit yuk. Jangan. Kita minum-minum yuk. Jangan. Jangan saudara. Amin.
tolak dengan halus. Tuhan tidak akan kecewa, Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Haleluya. Berjuangnya jadi manusia rohani. Saya tidak bisa mengubah para saudara, saya tidak bisa mengubah para saya. Seperti begini, saya tidak bisa menjadikan dirimu awet muda. Bacalah buku kesehatan, tips dokter, tapi juga toh akhirnya kita akan jadi tua. Tapi saya bisa mengingatkan engkau dan diriku untuk jadi manusia rohani. Amin. Makanannya bukan makanan jasmani yang nanti siang kita makan. Itu hanya untuk sekedar mengisi tubuh kita supaya kita tidak jatuh sakit. Tapi kalau makanan rohani, ini suplemen rohani dari surga. Makanan ini menyehatkan engkau menjadi manusia rohani. Dengan sehat, engkau bisa melayani Tuhan. Engkau bisa memaafkan saudaramu yang menyakiti hatimu. Engkau tidak akan berbohong. Engkau tidak akan berdusta. Engkau tidak akan tamak dan rakus akan harta. Gila harta, hingga kau lupa Tuhan. Apalagi sampai menjual Yesus. Tuhan berkati kita semua. Tuhan tolong ya, jadilah manusia rohani. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Siapkan hati dan hidupmu untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan.